Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi a'adda lil mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul azizul ghaffar wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafal muhtar. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyil ummi sayyidina wa maulana muhammadin nuril anwar wasiril asrar wa duryatil aghyar wa miftahil babil yasar wa ala alihil abrar wa ashabil akhyar wa min tabi'ihim bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim. A'udzu billahi samiil 'alim minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala aidan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang telah begitu banyak memberikan rahmat, karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Terlebih-lebih nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah disertai dengan qudrat iradatnya lah. Sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan, kekuatan dan kemampuan. Kita dapat melaksanakan sebagian kewajiban perintah Allah Subhanahu wa taala adalah melaksanakan ibadah salat Jumat. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah dan tercurah atas ukhuwah junjungan kita wa nabiyana wa habibana nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan salawat dan salam itu sampai kepada kita semua dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa konsekuen, konsisten dan komitmen melaksanakan seluruh ajarannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya tidak lupa pula selaku khatib untuk menyampaikan salah satu kewajibannya, termasuk rukun khutbah itu sendiri adalah berwasiat. Berwasiat bil khusus untuk diri khatib sendiri dan umumnya untuk kita semua. Untuk itu di dalam kesempatan yang mulia dan berbahagia ini, marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, melaksanakan apapun yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan takwa kita semakin lama akan semakin merasuk dalam sanubari kita dan kita mampu menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan mudah-mudahan takwa kita menjadikan bekal bagi kita untuk menuju alam akhirat nanti.
Karena sebaik-baik bekal untuk menuju alam akhirat nanti tiada lain adalah takwa. Fa inna khairaz zadi taqwa. Masyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Jumat hari ini adalah 16 Januari 2026 Masehi, bertepatan dengan 27 Rajab 1447 Hijriah. Oleh karena itu, insya Allah khatib akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan masalah Isra Mi'raj atau dengan masalah sholat. Masyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Rajab adalah merupakan bulan yang agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada 3 bulan yang berturut-turut yang dianggap mulia bagi seluruh umat Islam adalah bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua sampai kepada bulan Ramadan yang kita harapkan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Ya Allah, berikanlah berkah pada bulan Rajab dengan bulan Sya'ban, dan sampailah kami semua berjumpa dengan bulan Ramadan. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Isra Mi'raj ini adalah telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Isra yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masyiral muslimin rahimakumullah. Dari Masjidil Aqsa, Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW kemudian dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ke langit sampai Sidratul Muntaha. Maka disitulah Rasulullah SAW mendapatkan perintah ibadah yang pertama, ibadah yang paling utama adalah ibadah melaksanakan sholat 5 waktu. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Sholat juga adalah merupakan salah satu ciri, salah satu pembeda untuk membedakan antara umat muslim dan non muslim. Sholat adalah merupakan tiang agama. Bahkan di dalam salah satu hadis disebutkan as-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiang agama. Paman aqamaha faqad aqamadin, barang siapa yang mendirikan sholat berarti ia telah mendirikan agama. Waman tarokaha faqad hazamadin, dan barang siapa yang merusak atau barang siapa yang meninggalkan sholat berarti ia telah merubuhkan agama. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Sholat adalah yang paling pertama, dan sholat juga karena sholat itu adalah merupakan perintah yang pertama, dan nanti sholat akan dihisab dengan hisaban yang pertama. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda bahwa sholat itu adalah merupakan akan dihisab dengan hisaban yang pertama? Awwalu ma yuhasabu bihi abdu yaumal qiyamah, pertama-tama dihisab seluruh amal perbuatan manusia pada hari kiamat. As-sholat adalah sholat. Sholat adalah bagaikan barometer yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur, yaitu untuk mengukur seluruh amal perbuatan yang lainnya. Seluruh amal perbuatan yang lainnya akan diukur dengan sholat. Apabila sholat itu baik, maka akan dianggaplah seluruh perbuatan yang lainnya akan dianggap baik. Fa'in soluhat soluhat sa'iru amalihi, fa'in pasadat pasadat sa'iru amali, dan barang siapa yang sholatnya rusak, maka akan dianggap rusaklah seluruh amal perbuatan yang lainnya. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Tersebut dalam kitab Ad-Dawajir
Susunan Ahmad bin Hasan al-Haytani, ada hadis yang telah dinukilkan. Ini adalah merupakan kabar gembira bagi kita seluruh umat Islam yang senantiasa memelihara terhadap sholat. Man hafadhu ala sholati akramullahu bi khamsin hisalin. Siapa yang menjaga sholat 5 waktu, maka Allah akan memuliakannya dengan 5 perkara. Yarfa'u anhu daikul aisi, akan terhindar dari kesempitan hidupnya. Yang kedua adalah wa'adzabul qabri, akan terhindar dari siksa kubur. Yang ketiga adalah wa ya'muru 'alas sirati kal barqi, akan berjalan di atas sirat bagaikan kilat. Yang keempat akan diberikan buku catatan dengan tangan kanannya. Artinya mereka akan mendapatkan buku yang sangat baik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima adalah wasalatun ila khurudi minal qabri, akan keluar dari kubur dan akan masuk surga tanpa dihisab. Masyarul muslimin rahimakumullah. Adapun bagi seseorang yang senantiasa terledor terhadap sholatnya, tidak mau melaksanakan sholat, maka mereka akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 15 perkara. Wa man tahawana bis shalawati aqabahu bi khamsin asharatan. Yang pertama, mereka akan meninggalkan sholat, maka akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan hukuman 15 perkara. Yang pertama adalah khamsun fid dunya, 5 perkara ketika berada di dalam dunia. Yang kedua wasalasun indal maut, 3 perkara ketika maut. Wasalasun fil qabri, 3 perkara ketika berada di dalam kubur. Wasalasun inda khurudi minal qabri, dan 3 perkara ketika keluar dari kubur. Adapun hukuman selama di dunia, yang pertama adalah berkah umurnya dicabut. Yang kedua, tanda orang soleh dari mukanya akan dihapus. Yang ketiga, setiap amal perbuatan yang dilakukannya tidak akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, doanya tidak diangkat ke langit atau tidak akan dikabulkan. Yang kelima, tidak memperoleh bagian doa dari orang-orang yang soleh. Adapun hukuman yang menimpa ketika mati, yang pertama adalah matinya hina, yang kedua matinya kelaparan, yang ketiga matinya haus, dan andai kata diberikan air samudra dunia, maka tidak akan puas, tetap saja dia haus. Adapun hukuman yang menimpa di dalam kubur, yang pertama adalah disempitkan kuburnya sehingga hancur tulang belulangnya. Yang kedua, dinyalakan api di dalam kuburnya, maka ia bergelimangan di dalam api siang dan malam. Yang ketiga, didatangkan padanya ular yang bernama Sujaul Aqra, yang buta dan berapi matanya. Kukunya terbuat dari besi, sedangkan setiap kuku panjangnya adalah selama dalam perjalanan sehari. Dia berkata kepada si bayi, aku disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memukul kamu karena kamu meninggalkan sholat subuh hingga terbit fajar. Aku memukul kamu karena kamu meninggalkan sholat duhur hingga asar. Aku memukul kamu karena kamu meninggalkan sholat asar hingga maghrib. Aku memukul kamu karena kamu meninggalkan sholat maghrib hingga isya. Dan aku memukul kamu karena kamu meninggalkan sholat isya hingga subuh. Hadirin rahimakumullah,
Dan setiap ia memukul satu kali saja, maka terbenamlah orang tersebut atau mayit tersebut ke dalam tanah sedalam 70 hasta dalamnya. Maka dia selalu tersiksa di dalam kuburnya hingga hari kiamat. Adapun hukuman yang menimpa padanya selama keluar dari kubur pada hari kiamat, yang pertama adalah diberatkan hisabnya. Yang kedua, amalan atau Allah murka kepadanya. Yang ketiga adalah masuk dalam neraka. Masyurul muslimin rahimakumullah. Di dalam riwayat lain disebutkan bahwa orang yang meninggalkan sholat nanti akan menghadap pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sedang mukanya ada tanda atau ada ciri 3 goresan pada mukanya. Yang pertama adalah ya mudahhiga haqqillah, hai orang-orang yang menyudutkan Allah. Yang kedua, ya mahfudan bi ghoribillah, hai orang-orang yang mendapatkan murka dari Allah. Yang ketiga, dayya'akallahu kama dayya'ta fid dunya haqqallahi yauma birahmatillah. Allah mengabaikan kamu sebagaimana kamu mengabaikan hak Allah dahulu di dunia, maka pada hari ini putus dengan rahmat Allah. Na'udzubillah min dzalik. Masyarul muslimin rahimakumullah, diriwayatkan pula bahwa di dalam jahanam ada lembah yang bernama Lamlam yang berisi berbagai macam ular yang besar. Maka tiap-tiap ular tersebut seperti leher unta panjangnya sejauh perjalanan sebulan, menggigit orang yang meninggalkan sholat. Maka seketika itu mendidihlah badan mereka, badan mayat tersebut. Setiap kali mereka menggigit lagi, dan hancurlah seluruh badannya. Masyarul muslimin rahimakumullah, demikianlah bahwa di dalam ancaman bagi orang-orang yang senantiasa meninggalkan sholat, Rasulullah SAW bersabda, man hafadhu ala sholawati kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz alaiha lam yakul lahu nuran wala burhanan wala najatan, wa kana yaumal qiyamati maqaruna wa fir'auna wa hamana wa bayyibni khalafa. Siapa yang menjaga sholatnya, maka ia akan mendapatkan nur, mendapatkan cahaya dan bukti, dan ia selamat pada hari kiamat. Dan barang siapa yang teledor terhadap sholatnya, maka tidak akan mendapatkan nur, cahaya, penerang, dan bukti, serta ia akan celaka. Bahkan di hari kiamat mereka akan berkumpul bersama dengan Qarun, Fir'aun, dan Haman, Ubay bin Khalaf. Masyarul muslimin rahimakumullah, yang lebih celaka lagi bagi orang yang senantiasa meninggalkan sholat adalah Rasulullah SAW bersabda, bainal kufri wal imani tarakus sholat, antara kufur dengan iman itu hanya soal meninggalkan sholat. Oleh karena itu, di samping diri kita, keluarga kita, anak dan istri kita, ajak, perhatikan dan ingatkan untuk melaksanakan sholat. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis-sholah, perintahkan keluargamu untuk melakukan sholat. Di dalam Al-Quran yang lainnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafa. Wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluhu syaidul khalaiqi wal bashar
sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira amma ba'du. Wa ya ayyuhan nas ittaqullah wa fa'alul khairati wa tanibu an sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fa'idullah ibadallah ilama da'akum wa sallu wa sallimu ala man bi'illah wa da'akum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'ina wa tabi'in tabi'ina wa du'ana ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdas syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afni amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalil karim wa azimi sultan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu tunjina biha min jama'al wal afat wa taqilana biha jami'al hajat wa tutahhirana biha min sayyi'at wa tarfa'una biha inda a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir man nasarati wa ighfir man dakhalal muslimin waj'al baldatana Indonesia hadhihi baldatan thayyibatan tajri fiha ahkamuka wa sunnatu rasulika ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulli syai'in hada aluna la yakhfa alaihi. Allahumma dfa'anna al-ghalaa wal balaa wal fahsyaa wal munkara wal baghya wasyufa wal mukhtalifata wasyada'ida wal muhana ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassa wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah wa lakum.